sebagai host di acara Peace Podcast in School. Di sini saya sudah mengundang salah satu guru di SMPN 1 Parigi yang cukup terkenal nih di sini. Nah, sebelum kita perkenalan, Pak, boleh gaya dulu dong? Boleh. Ayo. Peace. Begini. Peace. Nah, sekarang Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkannya apanya ya? Profil saya? Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Muhajir Taufikur Rahman. Saya di SMP Negeri 1 Parigi ngajar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian saya juga diamanahi ada tugas tambahan di sini sebagai Wakasek Kesiswaan. Itu barangkali untuk perkenalan awal. Bapak, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Saya sibuk perhatiin kalian di sekolah, ya. Itu keseharian saya kan. Karena Wakasek Kesiswaan yang perhatiin peserta didiknya gitu. Apalagi jangan sampai ada tata tertib yang dilanggar. Kemudian pokoknya bagaimana menciptakan keamanan, kenyamanan, ketentraman di sekolah ini, khususnya tentang kegiatan-kegiatan sekolah. Itu tanggung jawab saya. Itu yang utama. Kalau kegiatan di luar ada lagi. Kan tadi udah jadi Wakasek nih. Sebenarnya Bapak itu udah berapa lama sih di sekolah ini? Oh iya, di SMP Negeri 1 Parigi sebetulnya saya masih baru, belum genap 5 tahun belum. Saya 2019 akhir. Jadi kurang lebih 2,5 tahun di sini ya, pasca Covid kemarin baru bisa efektif karena pas saya datang ke sini dulu pas Covid, jadi sekolahnya sepi guru tapi nggak ada siapa-siapa di sini. Maka dari itu kalau yang ajar efektif mengajar itu baru sebentar. Boleh diceritain nggak Pak perjuangan Bapak dari awal sampai ada di titik ini? Perjuangan kalau dari awal tentunya banyak ya, tentang itu kehidupan saya, entah itu tentang romantisme kehidupannya, entah itu tentang hal-hal yang jatuh bangunnya. Intinya saya dulu dari mulai sekolah, saya sekolah di pelosok ya, saya sekolah di pelosok salah satu lembaga madrasah tapi itu udah negeri di tepatnya di Cibubur Harumandara. Kemudian saya melanjutkan perantauan saya ke Ciamis dulu karena melanjutkan MTs di Ciamis. Kemudian lanjutkan lagi aliyah di Ciamis. Nah, waktu itu kebetulan saya terpilih salah satu beasiswa di perguruan tinggi negeri di Kota Bandung, tepatnya Universitas Pendidikan Indonesia. Di sanalah mulai terpatri bahwa saya ini nampaknya harus jadi guru. Maka dari itu saya waktu itu meluruskan niat bahwa saya harus jadi guru profesional. Maka dari itu alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kemudian sesuai dengan harapan saya, Allah mentakdirkan saya menjadi guru. Lulus dari UPI, saya menjadi guru, pulang kampung, bikin lembaga, bikin sekolah salah satu SMK swasta di Kabupaten Pangandaran. Dan ternyata kirain saya bakal di sana selamanya, ya. Ternyata Allah juga mentakdirkan lain. Tahun 2019 ternyata saya dipertemukan dengan sekolah yang luar biasa, salah satu sekolah favorit di Kabupaten Pangandaran, ya. Kemudian murid-muridnya juga luar biasa, yaitu SMP Negeri 1 Parigi. Saya bersyukur sekarang hari ini bisa sama-sama menjadi bagian dari sivitas akademika SMP Negeri 1 Parigi. Kan tadi sekarang Bapak sudah menjadi guru. Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang kan cita-cita Bapak itu sebenarnya awal-awal. Nah, itu memang jadi guru atau ada cita-cita lain? Ya, dulu sebetulnya waktu kecil saya itu kalau ditanya kamu mau jadi apa? Jadi insinyur. Karena saya suka mengidolakan Bung Karno, kan insinyur Soekarno. Maka dari itu saya juga kalau ditanya pengen jadi apa, pengen jadi insinyur. Kemudian kalau kuliah mau kemana, ke ITB. Nah itu cita-cita saya dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin karena lingkungan juga, karena orang tua saya guru, melihat pengorbanan beliau, kemudian bagaimana mengurus anak-anaknya, kemudian lihat di lingkungan sosial, betapa mulia
tugas jadi guru itu ternyata ya sedikit banyak mempengaruhi cita-cita saya yang tadinya jadi insinyur itu agak belok gitu. Dan makin kesini ternyata saya diterima di perguruan tinggi juga. Itu perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi ikonnya pendidikan di Indonesia gitu ya. UPI Bandung itu kan mencetak guru-guru profesional juga. Maka dari itu ya jadilah seorang guru ya, sampai hari ini ya alhamdulillah gitu ya, bahwa saya jadi guru. Jadi cita-cita dulu jadi insinyur, di pertengahan ini jadi guru, alhamdulillah sekarang jadi guru. Organisasi apa yang pernah Bapak ikuti? Kalau organisasi, saya orangnya nggak bisa diam dari dulu karena orangnya juga penasaran. Dari dulu saya sering aktif ya, dari mulai di SMP saya masuk OSIS, kemudian pramuka, masuk SMA juga ya Alia saya masuk di OSIS juga. Tapi saya tidak ikut pramuka waktu itu karena ada something yang mengakibatkan saya tidak mau masuk pramuka. Tapi setelah itu saya lanjut kembali di perguruan tinggi. Nah, di sana baru saya merambat ke berbagai organisasi, ya, baik itu dalam kampus, baik itu luar kampus, nah, baik itu kemasyarakatan atau karang taruna. Di sana mulai saya sangat istilahnya aktif sekali di organisasi karena suka. Banyak manfaatnya, jadi silaturahmi dengan orang-orang baru, ya. Kemudian ada lagi pengalaman-pengalaman, dan yang paling penting ada jaringan atau jejaring yang bisa saya pakai, dimanfaatkan untuk bagaimana caranya ini saya bisa bermanfaat bagi sesama melalui jaringan itu, entah memberikan bantuan, ya, entah memberikan ilmu pengetahuan baru buat lingkungan saya. Karena dari organisasi itulah saya dapat mengenal dan mendapatkan itu. Bapak kan suka bicara di depan banyak orang nih. Nah, gimana sih supaya bisa berbicara di depan banyak orang dengan baik dan lancar? Sebetulnya ada beberapa hal ya, karena saya juga dulu tidak selancar sekarang ya. Saya tetap ada manusia biasa yang pernah grogi, saya juga manusia biasa yang pernah bingung mau ngomong apa kan gitu ya, ngomong apa. Tapi karena ini tidak lahir tiba-tiba dan tidak bisa tiba-tiba, semua dilatih. Yang penting pertama ada kemauan dulu bahwa saya harus bisa bicara, jadi kebutuhan. Karena diibaratkan, coba kalau kamu punya keinginan ya terhadap suatu hal, misal kamu suka sama seseorang, kita tidak mau mengungkapkannya karena kita bermasalah dalam berbicara, itu kan tidak akan tersampaikan. Mungkin sampai kapanpun keinginan saya nggak akan mungkin tersampaikan. Nah, maka dari itu kebutuhan. Jadi bisa bicara itu kebutuhan bagi saya. Public speaking itu kebutuhan. Makanya dari situ mulai memahami, oh ternyata salah satu cara saya supaya bisa bicara itu satu, pengetahuannya tentang pengetahuannya harus luas dulu, karena itu sebagai bahan. Tapi ternyata nggak cukup hanya pengetahuan saja, saya harus percaya diri juga. Percaya diri itu bagaimana? Itu mental kita dilatih, ya, mental kita dilatih. Sederhana, saya dulu sering bicara sendiri depan cermin ya, di pesantren. Jadi melatih saya bagaimana saya ini terusnya kalau ngomong kayak gini gitu ya, terus body language saya pas apa enggak, itu semuanya dilatih, nggak datang tiba-tiba. Kesininya makin sering kita diskusi dengan orang banyak ya, nah di sana mungkin mulai terbangun dan ya terbiasa. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin sesuai penilaian kamu ya, kalau bapak katanya sering bicara depan orang ya, itu saya sekarang gitu, karena semuanya dilatih, ya, ada prosesnya. Nah, kan Bapak sekarang menjabat menjadi Wakasek. Nah, pasti banyak kenakalan siswa yang Bapak tanggulani. Nah, kenakalan siswa apa sih yang Bapak sudah alami di SMP ini? Di SMP kemarin ya. Sebetulnya semuanya ini masih dalam hal wajar ya, dalam artian saya juga pernah SMP, jadi kenakalan yang disebut kenakalan hari ini ya, ini juga tidak terlepas yang pernah saya lakukan dulu sebetulnya ya. Tapi mungkin ada sedikit perubahan dari pergaulan hari ini karena zaman juga sudah berkembang, zaman juga sudah berbeda. Yang jelas setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nah, hari ini posisi saya ketika jadi guru, ketika menghadapi peserta didik yang tadi disebut ada kenakalan itu, kadang saya juga suka mikir, ini saya dulu seperti ini loh gitu ya. Nah, jadi
lebih pada flashback gitu, flashback bagaimana dulu saya ketika melakukan itu ditanggulangi oleh guru BK saya dulu seperti apa. Sedikit banyaknya itu jadi referensi. Jadi misal ada yang naik gerbang gitu ya, loncat-loncat benteng gitu, kemudian ada yang apalagi terlambat ke sekolah atau ada yang bolos gitu ya. Nah itu kan kenakalan-kenakalan kadang anak ini juga coba-coba gitu. Saya sebagai wakasiswaan yang istilahnya di sini yang menjadi komandan gitu ya, untuk mengamankan itu semua, mengendalikan itu semua. Bagaimana caranya menanggulangi kenakalan-kenakalan itu secara bijak. Tidak boleh juga serta-merta kita menjustifikasi anak bahwa dia melakukan hal itu langsung kita salahkan, tapi kita tanyakan dulu, dipanggil, ditanyakan secara personal gitu ya, kenapa kamu melakukan itu. Jadi tidak serta-merta langsung ketika berbuat kita langsung justifikasi menyalahkan mereka sepenuhnya. Karena tidak sedikit ternyata di lingkungan kita yang maaf ya, lingkungan keluarganya kurang beruntung, misalkan berkembang gitu ya. Itu kan sedikit banyak mempengaruhi terhadap bagaimana dia juga kehidupannya di sekolah. Nah, di sini program apa sih yang belum tercapai selama Bapak ada di sekolah ini? Ya, saya di sini kan masih baru ya. Saya di sini masih baru. Wakasek juga baru beberapa bulan saja, 1 bulan mungkin ya. Tapi alhamdulillah lah, saya sudah dilibatkan, dipercaya dari kemarin menjadi koordinator pembina OSIS. Tentunya banyak program yang sudah mulai dilaksanakan. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan wajib, R2N, O2SN, kemudian KSR gitu ya. Ada lagi lomba-lomba yang lain atau kegiatan organisasi di OSIS. Mungkin hari ini ya yang belum tercapai itu saya ingin mengaktifkan tentang remaja masjid. Nah ini remaja masjid ini hal bagaimana caranya bisa masif ke semua kelas ada perwakilan dan ini bisa menghidupkan kegiatan religi di di SMP 1 Parigi. Yang kedua saya ingin ada MPK. Ternyata SMP 1 Parigi sampai hari ini ya baru yang hidup itu pengurus pejabat eksekutifnya saja. OSISnya saja, MPK-nya sebagai lembaga legislatifnya mengawasi. Nah ini belum aktif sepenuhnya. Maka dari itu saya ingin balance antara OSIS dengan MPK itu harus ada saling sinergi gitu ya. Agar apa kehidupan berorganisasinya di lingkungan SMP 1 Parigi ini lengkap. Karena kalau berbicara prestasi ya, itu SMP 1 Parigi luar biasa. Prestasi dalam olahraga, kesenian. Sekarang kesenian kita kan mewakili Provinsi Jawa Barat tuh tingkat nasional, seni tari, nah itu kan luar biasa hebatnya gitu ya. Kita banyak lagi sih gudang prestasi yang lain. Jadi itu ya, mungkin lebih pada yang tadi di organisasi itu ingin menghidupkan MPK-nya, kemudian remaja masjid. Kalau program yang lain untuk prestasi, saya kira tinggal bagaimana kita mendampingi anak-anak yang punya potensi gitu ya, kita maksimalkan. Karena yakin mereka itu lahir di SMP 1 Parigi itu, datang ke SMP 1 Parigi dengan segudang potensinya. Kita tinggal mengawal mereka, memaksimalkan kemampuan mereka supaya betul mereka itu bisa jadi peserta didik yang berprestasi. Apa yang membuat Bapak tertarik menjadi seorang pemimpin? Menjadi seorang pemimpin itu menyenangkan, tapi lebih menyenangkan lagi mempersiapkan pemimpin untuk hari esok. Itu prinsip saya. Maka dari itu jadi pemimpin ini sebetulnya ada senangnya, ada susahnya, ada sukanya, ada dukanya. Senangnya kita dapat mempengaruhi lingkungan kita karena seorang pemimpin kan itu salah satu fungsi pemimpin itu kan mempengaruhi lingkungannya untuk lebih baik lagi ke arah yang positif. Dukanya mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjadi orang yang berpengaruh. Karena apa? Walau bagaimanapun pemimpin yang baik itu adalah menjadi suri tauladan bagi lingkungannya, yang dicontoh, apalagi guru ya, digugu dan ditiru. Nah ada bahasa itu kan, istilah itu, digugu dan ditiru. Selama kita perangai kita atau perilaku kita tidak berbanding lurus dengan apa yang kita sampaikan, nah ini juga sulit menjadi pemimpin yang ideal gitu. Atau kata istilah sejarah itu primus inter pares gitu, pemimpin yang sangat diidamkan atau diidolakan. Nah ini juga menyenangkan bagi saya dan sekaligus tadi suka dukanya juga ada. Tapi terlepas dari itu semua, yang jelas semuanya kan sudah diciptakan sebagai seorang pemimpin. Tinggal bagaimana kita sadar diri dan berperilaku sebagai layaknya seorang pemimpin. Menurut Bapak, kriteria seorang pemimpin yang baik dan hebat itu seperti apa sih? Bisa dicontoh. Ya.
kemudian karismatik. Orang tidak harus takut, tapi dia segan ya sama kita itu. Saya banyak sekali pemimpin-pemimpin di negeri ini ya yang menjadi idola saya karena dia itulah tipe pemimpin yang ideal menurut saya. Ada Bung Karno dengan ketegasannya, kelantangannya, kemudian ada Abdurrahman Wahid, ya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, kemudian kalau ada juga ini ya idola saya juga di seorang mungkin itu dari sisi lainnya musisi tanah air boleh kan mengidolakan Ariel Noah. Saya sampaikan ke setiap saya ketemu dengan siapapun saya mengidolakan Ariel Noah. Karena apa? Ada sisi yang bisa saya ambil sisi positifnya tentang karismanya. Nah, karena orang kalau sudah melalui karisma, kata saya, sosok pemimpin itu kalau sudah punya karisma itu lengkap, paket lengkap. Karena untuk menjadi seorang pemimpin, karisma ini penting. Tadi supaya kita mudah mempengaruhi lingkungan, supaya kita enak dipandang sama anggota kita, supaya perkataan kita diturut, supaya disegani gitu ya. Bukan ditakutin, tapi disegani. Itu harus ada karisma. Boleh minta motivasinya buat para penonton di rumah, buat murid SMPN 1 Parigi, Pak. Ya, untuk anak-anakku ya di SMP Negeri 1 Parigi, yang jelas semangatmu abdi perjuanganku gitu ya. Jadi kalian tetap semangat berprestasi, semangat mengembangkan setiap potensi yang ada. Jadikan rasa syukur yang luar biasa kalian ada di SMP Negeri 1 Parigi, sekolah yang sangat bagus, kemudian salah satu sekolah favorit juga di Kabupaten Pangandaran. Jadikan rasa syukur itu menjadikan kamu lebih termotivasi lagi gitu ya, bahwa saya ini harus menjadi orang yang berhasil lulus dari SMP ini. Saya ini harus jadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena jangan kebalik ya, malah orang yang masuk ke sini itu dinabuhkan oleh kejayaan nama besarnya SMP 1 Parigi. Tapi harus dibuktikan bahwa oh saya masuk di sekolah SMP 1 Parigi ini sekolah favorit, harus menjadi orang yang difavoritkan oleh lingkungannya, minimal oleh keluarganya dibanggakan. Itu sebetulnya ya. Jadi sekali lagi untuk anak-anakku di SMP 1 Parigi, tetap semangat ya untuk lebih baik lagi. Silakan berkontestasi dalam segala hal, tentunya kegiatan yang positif. Satu lagi, jadikan ajang silaturahmi antar sesama ini diutamakan, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan atau istilahnya berfastabiqul khairat gitu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebelum kita tutup acara ini, boleh dong Pak gaya lagi. Gaya saya apa gaya pis? Oh iya. Gaya pis Iya, dulu. gaya pis dulu. Oke, boleh ya. 1, 2, pis. Ayo, Gayanya boleh ya? Oke. Gini. Oke. Nah. makasih ya Pak udah datang ke acara berbisnis school. Sama-sama sukses ya. Sukses buat multimedianya SMP 1 Parigi.